凌厉！长，县长，这庶子无礼，壮菜呀！请息怒。想得美！估计也是想拉拢仙道门。我们去试探咱们那位，一点都不意外呀。此乃陛下家事。这次多亏了长天佑大钱政变。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Hidden Sekte Leader episode ke-27. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Baichen bersama dengan kedua muridnya yaitu Zhou Hong dan juga He Tian telah mengalahkan para anggota dari Sekte Surgawi yang sedang mengambil tubuh dari aliansi Tiando. Dan berkat mereka mengalahkan para anggota dari Sekte Surgawi, mereka pun mendapatkan hadiah dari Sang Naga, yaitu Zhou Hong yang mendapatkan baju armor sedangkan He Tian mendapatkan sisik naga. Dan juga di sana Baichen mengangkat murid baru yaitu Su Qingyun. Dan di tengah perjalanan mereka pulang, mereka bertemu dengan Kekaisaran Qian yang dimana ini merupakan kekaisaran dari Zhou Hong, dengan sang jenderal yang mengatakan kepada Zhou Hong bahwasanya sang kaisar sekarang yaitu ayahnya Zhou Hong mengalami kondisi yang kritis, dan mereka pun diminta untuk mengunjungi Raja Qian. Dan itu pun merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di kekaisaran dari Qian yang sekarang mereka melakukan pesta, dengan di sini mereka mendapatkan hidangan berupa daging spiritual. Hal ini pun membuat Baichang merasa senang karena dengan adanya daging spiritual ini maka bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya Baichang dan akan bisa membuat Baichang melakukan terobosan. Benar saja tidak lama kemudian tubuhnya Baichang merasakan adanya kekuatan spiritual yang sangat besar di dalam tubuhnya, dan sebentar lagi dirinya akan melakukan terobosan. Namun di saat itu tiba-tiba saja Baichang diganggu oleh pangeran kelima, yang dimana pangeran kelima ini ternyata berniat untuk menjadi muridnya Baichang. Tetapi karena penerobosan Baichang yang telah diganggu, membuat Baichang pun tidak jadi melakukan penerobosan. Dan Baichang pun marah kepada pangeran kelima karena telah mengganggu dirinya dengan tidak sopan. Tidak hanya itu, He Tian juga memarahi pangeran kelima karena dengan tidak sopannya meminta untuk menjadi murid dari gurunya. Karena gurunya sendiri tidak menerima murid sembarangan, dirinya hanya memilih sendiri murid yang ia inginkan. He Tian menyuruh kepada pangeran kelima untuk tidak mengganggu gurunya. Pangeran kelima tersebut pun mematuhi perkataan He Tian dengan menyesal ia pergi meninggalkan Baichang. Baichang pun dengan kesal melanjutkan penerobosannya lagi. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja pangeran ketiga lainnya merangkul Baichang kembali dan juga ingin meminta kepada Baichang untuk mengangkat dirinya jadi muridnya Baichang. Hal ini pun lagi-lagi membuat Baichang marah dan menyuruh kepada Zhao Gou untuk pergi meninggalkan dirinya.请息怒。 Zhao Guo pun langsung pergi meninggalkan Baichang. Dan setelah itu pun Zhao Hou datang ke tempatnya Baichang meminta maaf kepada Baichang karena kedua saudaranya yang telah mengganggu sang guru. Zhao Hou memberitahu kepada gurunya bahwasannya kedua orang itu merupakan orang yang tidak berguna dari istana Qian mereka, dan kemungkinan alasan mereka berdua ingin bergabung bersama Sekte Immortal adalah untuk mendapatkan dukungan dari sang guru. Baichang dengan kesal menjawab bahwasannya dirinya telah menyadari hal tersebut. Zhao Hou juga memberitahu bahwasannya kedua saudaranya ini memang dari dulu mendambakan posisi pangeran yang sekarang diduduki oleh Zhao Hong. 想得美！估计也是想拉拢仙道门。 Dan karena Zhao Hong sekarang telah nyaman menjadi muridnya Baichang, Zhao Hong sekarang justru ingin menyerahkan posisi pangerannya di antara kedua saudaranya. Tetapi Baichang melarang hal tersebut karena Baichang menyadari bahwasanya kedua orang ini merupakan orang yang jahat dan tidak layak sekali untuk memiliki posisi pangeran. Baichang menyuruh kepada Zhao Hong untuk tetap memegang posisi pangeran tersebut. Zhao Hong pun menerima usulan dari gurunya. Sedangkan Zhao Wu dan juga Zhao Gou setelah
setelah mereka berdua sebelumnya telah gagal untuk membujuk Baichang, mereka pun sekarang memiliki cara lain untuk balas dendam kepada Baichang dan juga Zhou Hong. 我们去试探咱们那位 Dan di malam harinya, waktu mereka semua sedang beristirahat, Zhao Gou dan juga Zhou Wu pergi ke tempat dari kediamannya Zhou Hong. Zhou Hong pun bertanya kepada mereka berdua kenapa mereka berdua datang ke kediamannya. Zhao Gou dan juga Zhou Wu memberitahu bahwasannya mereka berdua berniat untuk mengajak kepada Zhou Hong untuk minum bersama kembali. Zhou Hong bertanya apakah mereka berdua tidak merasa puas setelah pesta tadi malam. Mereka berdua pun menjawab bahwasannya pada malam hari ini mereka berniat untuk mengikatkan kembali ikatan saudara mereka. Dan setelah mereka berbicara seperti itu, mereka berdua langsung menyerodot masuk ke dalam kediamannya Zhou Hong. Zhou Hong tanpa curiga kepada mereka berdua pun mengizinkan kepada mereka berdua untuk masuk ke dalam kamarnya. Lalu mereka bertiga pun berpesta dengan minum yang banyak sampai pada akhirnya Zhou Hong teler. Dan di saat Zhou Hong yang teler ini, Zhou Hong ini tak disangka mengatakan kepada mereka berdua bahwasannya ia tidak ingin lagi untuk menjadi pangeran dari kekaisaran Qian karena ia ingin mencari kebenaran dari isi hatinya. Istilahnya adalah untuk mencari makna kehidupan. Sedangkan urusan kekaisaran bagi Zhou Hong merupakan urusan yang merepotkan dan dirinya tidak ingin terlibat kembali. Perkataan itu pun membuat mereka berdua senang karena mereka sadar bahwasannya Zhou Hong berniat untuk memberikan jabatan pangerannya kepada mereka. 这种话可不能随便说呀！ 你说什么？ Dan di saat itu Zhou Hong menunjukkan sebuah mutiara kepada mereka berdua yang disebut dengan mutiara malam, yang dimana mutiara malam ini bisa dibilang juga sebagai sebuah token kekaisaran. Dan juga semua orang yang berada di sistem kekaisaran telah mengetahui bahwasannya mutiara malam ini merupakan bentuk dari pewaris dari takhta kerajaan. 这是 这是何物？ Siapapun yang memilikinya maka akan menjadi penerus dari kekaisaran mereka. Dulu ayah mereka telah memberikan kristal mutiara ini kepada Zhou Hong karena Zhou Hong diyakini dapat mewariskan kekaisaran mereka. Tetapi Zhou Hong tidak setuju karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Karena bagi Zhou Hong sekarang dirinya hanya memikirkan kultivasi saja. Dan di saat itu Zhou Hong berniat untuk menghancurkan mutiara itu. Yang dengan segera kedua saudara itu pun panik dan langsung mereka berdua melindungi mutiara itu agar tidak hancur. Dan di saat ini ternyata ini merupakan rencananya dari Baichang dan juga Zhou Hong. Karena ternyata cuy, Zhou Hong ini berniat untuk menghancurkan ikatan persaudaraan antara Zhou Wu dan juga Zhou Gou menggunakan harta dari mutiara malam. Dan ternyata Zhou Hong sekarang hanya berpura-pura mabuk. Zhou Hong pun memberitahu kepada mereka berdua bahwasanya ia menitipkan mutiara malam itu kepada mereka berdua. Dan setelah itu pun Zhou Hong pergi meninggalkan mereka. 先去出个宫。 好，大哥你慢点。 Benar saja setelah Zhou Hong pergi dari sana, Zhou Gou dan juga Zhou Wu langsung berebutan harta mutiara malam itu karena mereka berdua yang masing-masing ingin menjadi penguasa tata dari kekaisaran mereka. Mereka pun saling menarik-menarik kristal mutiara malam agar kristal mutiara malam itu menjadi hak milik dari salah satu di antara mereka. Zhou Wu mengatakan bahwasanya jika Zhou Gou mau memberikan mutiara ini, maka dirinya menjamin bahwasanya kehidupannya Zhou Gou akan baik-baik saja. Zhou Gou juga mengatakan hal yang sama kepada Zhou Wu. Jika dirinya menjadi seorang kaisar selanjutnya, maka dirinya akan menjamin kehidupan Zhou Wu akan sangat enak. Tetapi mereka berdua sama-sama menolak hal tersebut dan mereka lebih ingin mendapatkan kristal mutiara malam ini. Dan di saat ini Zhou Gou tak disangka mengatakan kepada Zhou Wu bahwasannya ternyata Zhou Wu dulunya pernah menghabisi nyawa dari seorang pangeran, alias merupakan saudara mereka sendiri, yaitu saudara ketiga. Dan jika Zhou Gou telah ketahuan hal tersebut, maka kemungkinan Zhou Gou tidak akan menjadi pewaris dari takhta. 三哥的死与你有关。 Zhou Gou juga merespon ternyata Zhou sendiri juga telah menghabisi salah satu dari saudara mereka, yaitu saudara keempat. Karena saudara keempat mereka yang secara misterius menghilang pada malam hari dan kemungkinan hal tersebut ulah dari Zhou Wu. Jadi di sini bisa dibilang bahwasanya Zhou Wu dan juga Zhou Gou telah melakukan tindakan yang kejam untuk menghilangkan
membunuhkan saudara mereka sendiri agar mereka bisa mendapatkan warisan dari kekaisaran mereka. 放手！我也不放手，寸不放手！ Mereka berdua yang berebutan mutiara malam itu sampai membuat mereka berdua terpental dari kediaman mereka. Dan setelah itu pun Zhou Wu mengeluarkan para bawahannya untuk menghabisi Zhou Gou. Zhou Gou juga mengeluarkan para bawahannya dan memerintahkan kepada para bawahannya untuk menghabisi Zhou Wu. Tetapi di saat itu tak disangka Kaisar Qian telah berada di sana mengawasi mereka berdua. Hal ini pun membuat mereka berdua sangat kaget karena seharusnya Kaisar Qian sekarang telah tewas akibat racun yang telah mereka berikan. 够了！我没有被你们两个逆子毒。 Sang jenderal pun memberikan penjelasan kepada mereka berdua bahwasanya Kaisar Qian telah menyadari bahwasanya dirinya telah keracunan oleh anggota kekaisaran dan dirinya sengaja berpura-pura sakit untuk melihat siapa orang yang telah melakukan tindakan kejam tersebut kepada sang kaisar, dan di sini mereka pun telah menemukan pelakunya yaitu Zhou Gou dan juga Zhou Wu. Kaisar Qian pun sangat kecewa kepada dua putrinya ini, lalu ia pun memerintahkan kepada jenderal untuk memberikan hukuman kepada kedua putranya. 一点都不意外呀、 Dan singkat cerita, pada keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Kaisar Qian dan juga Baichang bersama dengan ketiga muridnya yang sekarang Baichang berniat untuk berpamitan pergi meninggalkan Kaisar Qian karena mereka yang harus kembali ke sekte abadi mereka. Kaisar Qian juga berterima kasih kepada Baichang karena Baichang ternyata telah memberikan petunjuk kepada Kaisar Qian mengenai dua putranya yang merupakan seorang pengkhianat dari kekaisaran mereka. 此乃陛下家事。 这次多亏了长， Baichang menerima ucapan terima kasih itu dengan sangat bangga, dan juga di saat itu Zhou Hong juga ingin berniat berkata kepada sang ayah bahwasannya dirinya masih belum ingin kembali ke kekaisaran Qian mereka karena ia masih ingin menjadi muridnya Baichang. Ayahnya Zhou Hong mengerti hal tersebut. Ia juga akan mengizinkan kepada Zhou Hong untuk mengikuti gurunya, dan untuk masalah kekaisaran maka akan diurus oleh sang ayahnya sendiri selama dirinya masih hidup. 天佑大钱掌政变。 Dan setelah itu pun mereka berpisah dengan Kaisar Qian, dan juga setelah itu cerita dari serial Donghua Hidden Sekte Leader episode ke-27 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 凌厉，长，县长，这瘦死无礼，壮才呀！ 请息怒。小的们，估计也是想拉拢仙道门。我们去试探咱们那位，一点都不意外呀、 此乃陛下家事。 这次多亏了长天佑大。